salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria Fianti Lebo, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2015 0392 4017, NIM 2331 2971 5261. Saya guru di SMP Negeri Tembuni, Kecamatan Tembuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Baik. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Semuanya baik ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menjaga kita dari malam sampai pagi ini. Ya. Kepada minta salah satu siswa ya, untuk memimpin kita dalam doa. Hanes, Ibu minta untuk berdoa. Ya, teman-teman yang Ibu kembali ya. Kita pembelajaran kami akan berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Hanes yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama salah satu lagu wajib nasional. Kita menyanyi sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu toh? Tahu. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kali ini hadir semua ya? Hadir semua toh? Ya. Oke, untuk mengetes mau tes punya konsentrasi sudah siap untuk bisa ikut pelajaran atau tidak. Sekarang ketika Ibu sebut siang, berarti tepuknya berapa kali? Satu. Siang. Dua. Berapa kali? Kalau satu berarti apa?
Baik, siap ya? Sore, pagi, lagi. Sore, siang, pagi. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Nah, sekarang kita sering mengeluarkan zat sisa. Dan dalam tubuh kita tuh sering mengeluarkan zat sisa. Kira-kira contoh apa saja yang termasuk dalam zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita? Keringat, Bu. Keringat. Terus yang lain lagi. Tepuk tangan buat Pino. Keringat apa lagi? Buang air kecil atau pergi kencing. Itu merupakan zat sisa. Zat-zat sisa itu kalau tidak dikeluarkan akan menimbulkan apa? Racun di dalam tubuh. Contohnya kalau keringat ini tidak dikasih keluar, maka kalau tidak dikasih keluar ya manis juga akan kena penyakit. Contohnya apa? Keringat yang berlebihan. Contohnya seperti diabetes, asam urat. Terus ada yang namanya yang kelainan kulit ini, yang jerawat itu merupakan penyakit juga. Kalau misalnya kita tahan kencing, berarti kita punya bagian belakang ini akan sakit. Itu namanya ginjal. Itu bukan apa yang sakit, itu kening ginjal yang sakit. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem ekspresi atau sistem pengeluaran itu, khususnya tentang organ kulit. Manfaatnya untuk apa? Supaya kita tahu kita punya, kira-kira kulit ini ada dia punya bagian-bagian. Supaya kita tahu kita punya lapisan kulit ini apa saja, supaya kita tahu. Gitu. Terus tujuan kita belajar hari ini, kita belajar tentang organ kulit itu punya tujuan. Tujuan kita belajar hari ini yang paling pertama itu adalah melalui tayangan video, diskusi, dan dipandu LKPD, peserta ini mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi kulit dengan benar. Yang berikut, melalui tayangan video dan dipandu LKPD, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya keringat. Kenapa sampai kita berkeringat itu? Sebentar nanti kita belajar. Terus yang berikut, tujuan yang ketiga, melalui diskusi dipandu LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada kulit. Yang keempat, melalui diskusi dipandu LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan kulit. Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan kasih post test. Masing-masing jangan lupa tulis nama yang lengkap. Tulis nama kelas masing-masing ya, dan lihat. Ini Ibu mau tes sebelum kamu terima pelajaran dengan sesudah itu bedanya mesti berbeda toh. Nah, sebelum ya pasti kita belum belajar. Antara sesudah dan sebelum itu bedanya mesti berbeda. Masing-masing. Oke. Silakan berbeda waktu berapa menit saja. 2 menit, 2 menit.
video yang ada di depan. Perhatikan baik-baik. Tubuh berkeringat seringkali muncul saat kita berolahraga atau aktivitas di zona sehat. Nah, meskipun keringat adalah hal yang wajar terjadi, namun ada keringat yang perlu diwaspadai karena ada tanda adanya penyakit serius. Dikutip dari kompas.com, keringat yang tidak normal adalah tanda tubuh mengalami gangguan kesehatan. Seperti yang diketahui, keringat normal dan sehat terjadi karena beberapa hal, seperti suhu panas, latihan fisik atau berolahraga, stres emosional seperti gugup atau cemas, makan atau minum yang panas atau pedas, serta mengalami demam yang berhubungan dengan penyakit. Namun ada dua jenis keringat yang tidak normal, yaitu yang pertama yaitu keringat berlebihan yang disebut hiperhidrosis. Yang kedua, keringat kurang yang disebut dengan hipohidrosis. Hiperhidrosis sering terjadi selama cuaca dingin. Kondisi ini disebabkan karena adanya kondisi medis seperti diabetes, asam urat, atau perubahan hormonal. Sedangkan hipohidrosis munculnya keringat lebih sedikit dan ditandai dengan kulit kering atau kemerahan. Oke, sudah lihat semua toh? Ya. Sekarang apa yang terjadi di dalam video itu? Vino, silakan. Apa yang terjadi di dalam video itu? Pertama menjelaskan tentang keringat normal, yang kedua dijelaskan tentang keringat berlebihan atau keringat yang biar dulu juga keringatnya berlebihan. Terus ketiga menjelaskan tentang keringat yang sedikit atau lebih sedikit. Terima kasih buat Vino, tepuk tangan buat Vino. Kira-kira keringat normal itu contohnya seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Keringat normal itu seperti kita olahraga. Ya, olahraga. Sadarina? Sadarina dulu, Sadarina. Selain olahraga juga makan makanan yang pedas atau panas. Ya, makan makanan yang pedas atau panas. Tambah Mina. Terus apa lagi? Susana? Bermain. Siapa tahu kalau kosak? Demam. Ya, kalau demam. Kalau tidak demam itu otomatis kita keringat. Kalau kita demam itu kita pastinya dingin, tapi kita punya suhu tubuhnya kan panas. Makanya kita berkeringat. Oke, baik. Kita lanjut. Tepuk tangannya sudah menjawab semua pertanyaan kita semua. Yang berikut, Ibu akan bagi kelompok. Ibu baca dulu baru ingat. Ini, di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Ingat pindah. Boleh kan? Terus kita mau Pascaline Ibu Ori, Mina Esther, Marcelinus Hidehido, dengan Melvin. Itu kelompok 1. Sebentar ya. Terus yang kelompok 2, Maya, terus Maria Siani, Serdi Bori, Maria Dorsila, dengan Vino Bomoy. Terus yang kelompok 3, Sabrina Asmoro, Victor Ibori, Vino Ibori, Amida Rabai, dengan nama Dalapres. Yang keempat, Susana Izihido, Dorcas, Vanes, Alvaro, dengan David. Oke, sekarang pindah, silakan. Cepat. Oke, sekarang dibagi KBB-nya. Ini kelompok 4. Baik, tunggu sebelum kerja, perhatikan video di depan dulu. Kali ini Mem akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia.
yaitu tentang kulit. Organ reproduksi yang kedua adalah kulit. Kulit berfungsi mengeluarkan kotoran racun serta mineral berlebih dalam bentuk keringat. Bagian-bagian dari kulit terdiri dari lapisan epidermis dan lapisan dermis serta hipodermis. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum granulosum, serta stratum germinativum. Pada lapisan dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, otot penggerak rambut, pembuluh darah, serta sel saraf. Pada hipodermis terdapat lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit mengekspresikan keringat yang merupakan usaha tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Ketika beraktivitas, tubuh akan menghasilkan energi yang menyebabkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini akan merangsang hipotalamus untuk mengaktifkan sel saraf simpatik pada sumsum tulang belakang untuk memberikan gelombang kepada seluruh kelenjar keringat, memberitahu bahwa suhu tubuh sedang tinggi, sehingga kelenjar keringat akan menghasilkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh kembali. Setelah lihat video, terus semuanya ada di LKPD, semuanya ada di bahan ajar, ada di gambar juga. Silakan masing-masing di situ LKPD itu kelompok 1 ada kelompok ini, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pertanyaannya berbeda. Silakan cari masing-masing masing-masing jawaban di dalam bahan ajar. Semuanya ada di dalam. Terus ditunjang lagi dalam video yang sudah kita nonton tadi, otomatis sudah semua masuk dalam otak ya. Ada di dalam sini juga. Nanti berapa nomor saja masing-masing, tidak banyak. Silakan kerja di sini. Masing-masing punya pertanyaan, silakan dijawab. Jawabannya semua ada di sini. Semua jawaban ada di sini. Di sini kan? Ya. Nah, sebentar kalau sudah kerja ini, yang di sini disalin ke sini. Ini kita tempel di namanya supaya kita bisa lihat kasih sebutan itu ya. Kalau kita mau yang sekali ini kalau yang tidak mengerti silakan bertanya. Yang tidak mengerti silakan bertanya, tulis di jadinya ini yang merah yang bisa yang berwarna seperti itu.
Dan hasil dari sini bisnis seperti itu tempel di sana. Nanti sebentar kamu tinggal supaya bisa lihat karena itu jangan karena itu kan gambaran pekerja siswa itu mempunyai pekerjaan itu kan beda-beda antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu beda-beda pertanyaan supaya kelompok 4 bisa tahu ini di kelompok 1 sana kerja apa, makanya ibu suruh minta atau tempel di sana supaya yang lain bisa tahu ini ternyata yang kelompok satunya kerjanya ini gitu. Kalau yang sudah pertama, kalau yang sudah silakan tempel berdasarkan kelompok berada itu harus ditempel di sana. Masih atau Victor pergi tempel dan Sandilina. Platman itu yang ibu sudah seperti itu ibu sudah taruh di itu tinggal. Cepat sudah selesai ke belum? Cepat. Cepat sudah. Yang sudah tulis silakan ditempel di sana. Belum selesai semua. Satu saja ujung sana. Bisa jauh. Dibuatnya sebagai kaki terganti. dari masing-masing kelompok. Dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 1. Maju ke depan.
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ingat, tadi kan ibu bilang nanti ada penilaian teman, masing-masing ini kelompok 2 untuk menilai kelompok 1. Silakan pilih salah satu teman, nilailah teman-teman yang ada di depan. Silakan menilai. Nah, terus masing-masing kelompok harus tanggung jawab dengan dia punya hasil pekerjaan. Kalau teman-teman naik tanya, kamu kelompok 1 ini harus siap untuk menjawab. Iya, terus menjawab. Oke. Baik, kelompok 1 silakan. Teman-teman yang lain silakan perhatikan apa? Kelompok 1 di sana. Iya. Mulai. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan pekerjaan, yaitu menampilkan kulit manusia dengan pelajaran. Oke teman-teman, yang nomor 1 ini pori-pori atau pori telinga. Fungsinya untuk membantu tubuh dalam proses regulasi suhu. Terus yang nomor 2, yang ini jaringan adipose. Fungsinya menyimpan energi dalam bentuk lemak. Terus yang nomor 3 ini akar rambut. Fungsinya membantu mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi yang nyaman. Sedangkan nomor 4 ini kelenjar keringat. Fungsinya untuk membantu mengatur suhu tubuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari teman-teman tentang materi kami? Ada yang mau bertanya? Tidak, teman. Mungkin ada setelah kelompok 1 mempresentasikan mereka punya hasil kerja itu, dari kelompok 2, 3, 4 mungkin ada yang mau bertanya. Saya tadi tidak mengerti tentang kata regulasi. Dan saya mau bertanya regulasi kok. Mungkin ada yang dari kelompok lain yang mau membantu kelompok 1 untuk menjawab. Mungkin perubahan. Regulasi adalah perubahan suhu. Tepuk tangan buat Mama, buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini nanti kamu yang menilai kelompok 2 ya. Ini teman-teman dari kelompok 2 kamu nilai. Tulis nama di sini, nama teman yang dinilai di atas, terus kamu punya nama yang menilai bisa di bawah ini. Selamat siang teman-teman. Ya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Khususnya kami meminta perhatian teman-teman untuk memperhatikan kami dalam mendiskusi, mempresentasikan. Kalau ada salah silakan ditanya atau diulangi lagi. Nah, pertama kami akan mempresentasikan tentang jelaskan fungsi kulit sebagai sistem ekspresi pada manusia. Jadi fungsi kulit adalah kulit mengeluarkan zat beracun dari tubuh dan menjaga kekebalan kulit. Apa yang menyebabkan sehingga keringat bisa dikeluarkan? Kalau kita mau mengeluarkan keringat dengan cara bisa dari kita berolahraga atau beraktivitas lain-lain seperti bekerja, bermain juga, ya itu kan mengeluarkan keringat. Dan bisa jadi kita memakan makanan pedas, itu kan juga bisa menghasilkan keringat. Sekian dari kami kelompok 2. Sekarang berkelompok. Buat teman-teman kelompok 1, 3, 4 kalau merasa tidak puas dengan jawaban kami atau
Silakan berikan pertanyaan. Kenapa kita bau? Mengapa keringat kita bau? Nah, jawab. Karena Silakan. dalam tubuh kita terdapat bakteri atau kuman-kumannya, sehingga ketika kita bermain, ya teman-teman bisa lihat kalau kita misalnya kita main dari pagi sampai malam, keringat itu menumpuk dan akan terjadi bau. Ya itu harus ada suatu kotoran atau kuman. Sekian. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 3. Kamu silakan menilai kelompok ini 3. Baik, Ibu dan teman-teman, kita mempresentasikan jawaban kami. Mengapa pada saat cuaca panas kita menghasilkan keringat? Keringat yang diproduksi merupakan respon alam untuk mengatur temperatur tubuh dan membuatnya tetap sehat. Mungkin ada yang teman-teman yang Teman-teman, bertanya, ada yang mau bertanya? silakan. Zat-zat berarti yang dikeluarkan itu misalnya apa? Itu berarti zat-zat yang bisa membuat tubuh kita itu rusak atau tubuh kita menjadi lemah. Itu merupakan zat-zat beracun yang bisa kulit kita itu misalnya kayak contohnya jerawat itu kan sebenarnya penyakit kulit. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau kita jerawat berlebihan itu kan menimbulkan kekeringan. Nah, itu racun dalam itu lalu keluarnya lewat jerawat. Contohnya seperti itu. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Masuk kelompok 3. Silakan. Yang berikut lagi. Kelompok 4. Kelompok 4. Selamat siang. Ya. Saya dari kelompok 4, ketua, dan teman-teman saya akan mempresentasikan jawaban kita dari kelompok 4. Kalian bisa dengar kembali atau ada yang salah bisa dikasih tahu. Nah, saya mohon kalian bisa diam. Sebutkan gangguan apa saja yang dapat terjadi pada kulit. Sebutkan penyebabnya. Nah, jawaban kita adalah jerawat. Penyebabnya kulitnya adalah produksi berlebihan minyak oleh kelenjar minyak kulit. Dan penyebabnya folikel rambut oleh sel-sel kulit mati dan bertumbuh batu pada ukir yang tersumbat. Solusi untuk mencegah penyakit kulit. Oke, silakan Bina. Untuk mencegah ekstrasi kulit dan kulit, Anda dapat memberikan makanan. Yang pertama, konsumsi air yang cukup. Dan yang kedua, jaga kebersihan kulit. Dan yang ketiga, perhatikan diet sehat. Dan yang keempat, gunakan perlindungan matahari. Dan yang kelima, hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Dan yang keenam, gunakan pelembab. Dan yang ketujuh, hindari stres berlebihan. Dan yang kedelapan, hindari produk yang mengiritasi kulit. Dan yang kesembilan, konsultasikan dengan dermatolog. Oke, tepuk tangan buat Bina. Silakan dulu kembali. Jadi kita punya proses kasih keluar keringat itu. Yang paling pertama itu kita punya kulit itu ada lapisan-lapisan. Ada lapisan epidermis, itu lapisan yang paling luar. Nah, lapisan yang paling luar. Terus lapisan yang di bawah epidermis itu ada yang namanya lapisan dermis. Terus
yang lapisan yang paling dalam lagi adalah lapisan apa tadi? Susukan itu, itu ya lapisan paling akhir. Terus mengapa terjadinya keringat? Keringat ini terjadi karena kita beraktivitas. Terus penyakit yang menyerang pada kulit. Ada banyak sekali penyakit yang menyerang pada kulit. Salah satunya itu adalah jerawat. Jerawat. Penyebabnya apa? Karena kelebihan kelenjar minyak. Nah, untuk mencegah penyakit kulit ini, salah satunya adalah harus minum air atau mengkonsumsi air yang cukup, yang banyak. Satu hari itu berapa gelas? 8 gelas. Terus hindari minuman-minuman yang bersoda. Terus kurangi merokok. Siapa yang biasa merokok, silakan kurangi. Terus minum minuman yang beralkohol. Oke, sekarang kita refleksi bersama. Kira-kira hari ini ketika kita belajar tentang kulit ini, bagaimana kamu punya perasaan? Saya sudah tahu memahami tentang penyakit kulit dan penyebab-penyebabnya lainnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Alvaro. Mungkin yang lain lagi. Dari pelajaran ini saya bisa tahu mana keringat normal, mana keringat tidak normal, mana yang lebih keringat berlebihan. Oke, terima kasih buat Pino. Jadi hari ini kita belajar, kita sudah tahu semua tentang lapisan kulit, bagian-bagian dari kulit itu apa, terus proses terjadinya keringat, terus apa lagi hubungan keringat dengan kenapa sampai tiba-tiba itu keringat itu keluar. Keringat itu keluar karena keluar dari mana? Kerjasama dengan otak. Ada otak ini. Adanya kerjasama dengan antara keringat dengan otak, makanya keringat kita bisa keluar. Oke. Baik. Yang berikut kita akan mengerjakan post test. Kerja post test. Oke, sambil kerja dong. Sambil kerja. Baik, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Teman kita minggu depan kita berjumpa lagi. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin dalam doa. Oke, Alvaro. Baik, kemudian sebelum kita mengakhiri dengan pelajaran ini, marilah kita bersatu dalam doa. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat.